Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa inni la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, wa ba'da tahiyya. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama innamal a'malu binniyati ila akhiril hadis. Sadaqallah sadaqa rasuluh. Yang saya muliakan para pejabat, para tokoh masyarakat, khusus segenap karyawan karyati Samsat Jakarta Barat, jamaah-jamaah semua, para tamu, para undangan, ibu, bapak, para pendengar pengajian rutin, kajian setiap zuhur yang diselenggarakan oleh Dakamat Taqwa Samsat Jakarta Barat. Mudah-mudahan kesemuanya kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, kita harus bersyukur bahwa sebagai hamba Allah, kemarin bapak-bapak pasti tahu bahwa hari ini menurut hitungan Hijriah kita sudah memasuki tahun baru 1446 Hijriah. Sebagai umat Islam kita harus sedikit apresiasi, memahami dan juga menyambut gembira kedatangan tahun baru Islam dari aspek Hijriah. Memang sebagian kawan-kawan kita, sebagian besar menyambutnya di Sabtu malam minggu kemarin, Pak. Tapi dari keputusan PBNU, lembaga falakiyahnya memang terhitung hilalnya itu 1 Muharram hari Senin ini. Biasanya kalau Muharram tahun baru libur. Ini karena memang lembaga falakiyahnya juga memberikan informasi, surat-surat yang beredar dari PBNU agak terlambat. Kawan-kawan umat Islam hampir rata-rata sudah membaca doa akhir tahun di hari Sabtu, itu di Asar, kemudian pada maghrib itu membaca doa awal tahun 1446 Hijriah. Jadi kalau para ulama bilang udah nggak usah diperdebatkan, baca doanya diulang lagi juga nggak apa-apa. Jadi boleh jadi ada yang minggu malam Senin kemarin baru baca akhir tahun dan malam Seninnya baru baca awal tahun. Nah, lepas daripada itu, Bapak sekalian, kita ucapkan selamat bahwa kita memasuki tahun 1446 Hijriah. Secara hitungan kita bersyukur umur kita bertambah, dalam tanda kutip, yang sesungguhnya umur kita dikurang. Nah, kita harus mensyukuri nikmat panjang umur itu yang Allah berikan kepada kita. Kita gunakan sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita jangan lupa salawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Habibullah, salamun alaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi. Perbanyak salawat di akhir zaman untuk mempermudah segala urusan para jamaah semua. Insya Allah dengan salawat ini kita akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, surat At-Taubah surat ke-9 ayat 20 yang tadi saya sampaikan ini menjadi renungan kita di akhir tahun Hijriah memasuki awal tahun baru. Tentu momen tahun baru Hijriah ini sebagai momen perubahan umat Islam dimanapun kita berada. Ayatnya apa? Alladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman. Ini syaratnya adalah orang-orang beriman dulu nih yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahajaru, kemudian dia siap hijrah, ya, siap hijrah, siap pindah. Dalam perspektif yang luas nanti kita terjemahkan. Wajahadu, kemudian dia berjihad fi sabilillah di jalan Allah, bi amwalihim dengan harta mereka, wa anfusihim dengan jiwa mereka, a'dhamu darajatan, itulah yang lebih hebat, lebih agung, lebih besar
derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa ulaikumul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang berhasil memperoleh kemenangan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dilihat dari surat At-Taubah ayat 20 ini, maka kita bisa pretelin untuk menjadi a'dhamu darajat. Orang yang ingin dapat derajat yang tinggi itu, satu, beriman. Yang kedua, siap hijrah. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Ya, ini kita kasih makna. Yang pertama, mempertahankan keimanan kita. Kita harus fastabiqul khairat, di tahun baru ini harus lebih baik. Evaluasi keimanan kita. Nah, iman ini kan naik turun. Nggak ada iman tuh gaspol naik terus, nggak ada. Karena kita ada godaan setan masalahnya. Sehebat apapun iman itu kadang nanjak, kadang turun. Ketika dia melakukan ibadah, kayak bapak-bapak nih, lagi jamaah, lagi sholat, lagi baca Quran, lagi kota amal, lagi nyantunin yatim, lagi nyantunin janda-janda, janda muda, janda kaya. Pokoknya janda yang mana disantunin, disawer katanya. Anak yatim disawer. Bahasa sawer itu sebenarnya apa sih Pak? Kan kalau nawa itunya sedekah mah enak. Anak kecil, yang gede, yang tua, yang muda, nggak ngelihat yang cantik kita kasih. Ini Muharraman ini luar biasa nih Pak. Budaya Indonesia ini, budaya 10 Muharram ini kan peristiwa besar Pak. Kalau dihitung menurut PBNU hari ini 1 Muharram, maka 10 Muharramnya Bapak tinggal hitung. Amalan apa yang harus kita terapkan di 10 Muharram nanti? Nah, itu makanya momen tahun baru Hijriah adalah momen perubahan kita lebih baik. Itu yang diharapkan. Nah, yang bisa mengevaluasi itu tentunya kita Pak. Mana tahu kalau orang lain. Yang tahu kan diri kita. Ya Allah, kemarin sholat saya bilang bentong, wudhu saya nggak sempurna, saya nggak pernah sholat qobliyah, nggak pernah ba'diyah, saya hanya sholatnya yang wajib-wajib aja. Nah, makanya qobliyah ba'diyah itu keuntungan bapak-bapak semua di dalam beribadah. Kalau ibarat bapak bisnis nih Pak, sholat wajib itu, bisnis itu modalnya. Untungnya, nah, untung dari bisnisnya itu qobliyah ba'diyah. Bapak sholat duha itu untung. Karena Allah perintah aqimis sholat kan, jalin sholat 5 waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu diwajibkan, kalau bisa kitaban mawquta, sudah tertulis jamnya. Ada yang terjemahin, saya sholat zuhur jam 2 juga masih boleh, setengah 3 masih boleh, sebelum asar saya juga masih boleh. Iya, tapi derajat kualitas sholatnya itu yang berbeda. Nah, momen Muharram tahun baru ini kita evaluasi diri kita sendiri Pak, atau minta dievaluasi oleh istri kita, anak kita. Ya mestinya di usia kita bisa evaluasi sendiri. Kalau kita bisa mengevaluasi anak buah, evaluasi anak-anak kita yang megang handphone dulu, anak-anak yang anak-anak gak mau wudu, gak mau sholat, masih asik main handphone. Anak siapa itu? Ya kita. Ini evaluasi Pak. Kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai pemimpin di rumah tangga, di masyarakat, apalagi pemimpin bangsa negara, besar itu. Minimal mengingatkan anak-anak wudu, nak sholat. Tugas bapak ngingetin kamu, udah bapak kamu ngingetin kamu nggak sholat juga, urusan kamu dengan Allah. Ini kan repotnya kalau nanti di hari kiamat anak-anak bapak protes. Saya jangan dimasukin neraka Pak, saya nggak sholat karena ayah saya nggak pernah ngingetin saya. Bapak bilang, ya Allah, saya sudah ngingetin anak saya ingetin istri saya ingetin ponakan saya ingetin pembantu saya ingetin satpam saya ingetin office boy, cleaning service saya. Tugas saya ngajak sholat, selesai. Itu dakwah juga itu Pak. Setidaknya nanti tanggung jawab kita sebagai pemimpin itu udah aman. Maka pemimpin ini adalah leadership
menggerakkan bawahan itu supaya semangat ibadah, semangat bekerja, semangat meningkatkan kinerja. Maka orang Islam mestinya Pak kinerjanya baik. Orang Islam ini udah dilatih wal asri demi masa innal insana lafi khusrin, udah biasa itu. Orang Islam juga udah biasa dilatih. Subuh aja harus jam sekian. Ustaz, saya subuh kesiangan. Ya kalau sekali-kali kesiangan kan nggak apa-apa Pak. Tapi kalau tiap hari kesiangan harus dievaluasi. Sama juga pegawai, datangnya terlambat terus dengan terlambat sekali-kali terlambat kan beda. Ini evaluasi itu di sini. Maka kalau surat kita ngaji di Al-Hasyr surat ke-59 yang ayat 18 itu Bapak-bapak pasti hafal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutun nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini ayat evaluasi hijriah itu Pak. Ayo orang beriman taqwa. Makanya perintahnya taqwa Allah wal tamdun nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan kerjaan yang kemarin. Kalau laporan kinerjanya pegawai setahun bikin laporan. Bahkan ada bulanan, triwulan, setengah tahun, setahun. Nah, bagaimana kita mengevaluasi ibadah? Sama Pak. Apa yang sudah saya lakukan di bulan Januari? Kemarin saya Februari ngapain? Maret ngapain? Nah itu kita Pak. Oh kemarin saya umroh bulan April misalnya. Saya pergi haji bulan Mei. Evaluasi Pak. Pergi haji saya sudah bagus atau belum? Manasik saya udah cakep belum? Kemarin saya kurban di bulan apa? Misalnya April atau Mei. Kurban saya udah bagus belum kemarin? Itu yang tahu kita Pak. Kualitas kambing kurban saya udah cakep belum? Mau kambing-kambingan, mau kambing cakep. Itu sehingga tahun depan itu kita kalau kurban lebih bagus. Sama yang umroh kemarin, umroh rukun yang nggak bagus, sunnahnya nggak bagus, nggak pernah sholat di Masjidil Haram, nggak pernah ke Nabawi, sholatnya di hotel doang. Ya Allah, saya mau umroh lagi supaya umroh saya lebih cakep dari yang kemarin. Itu Pak, di tahun baru itu gitu. Maka di tahun baru Hijriah itu kita ini selama ini hanya memperingati tahun baru kan ketika jeger-jeger di Desember malam tahun baru 1 Januari ruangnya kayak apa tahu. Nah di bulan Muharram nih alhamdulillah juga saya monitor Bonjol mana ya semua itu daerah-daerah tertentu yang mengadakan peringatan tahun baru Islam bernama apa tuh Pak? Walaupun pawai obor gitu Pak ya, Tangerang juga ada, Tangsel. Memang kemarin kita dipenuhi hujan ya. Hujannya mudah-mudahan hujan berkah, hujan bergantian, jangan suuzon sama Allah. Kalau dikasih hujan udah alhamdulillah aja Pak. Sekarang kan panas nih Bapak. Keluar bilang, ya panas banget gua ke Samsat ini. Dikasih panas bilang panas ngeluh, dikasih hujan basah. Ya, emang sifat kita manusia ini selalu mengeluh. Kapan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur? Untuk menjadi orang bersyukur syaratnya beriman. Maka orang beriman diuji kayak apapun, ditempa kayak apapun, tetap bersyukur. Nabi Ibrahim kurang apa? Ujiannya begitu besar. Nabi Musa diuji. Nabi yang paling Yunus sampai ditelan ikan. Peristiwa-peristiwa besar itu Pak terjadi di 10 Muharram. Maka 10 Muharram orang yang hebat itu pertama dia bisa membelanjakan hartanya di jalan Allah, bisa menyantuni anak yatim, du'afa dan sebagainya. Maka santunan 10 Muharram diperbanyak. Tapi jangan lupa mereka yang memperbanyak sedekah nafkahnya kepada istri dan keluarganya di 10 Muharram itu juga luar biasa Pak. Tidak akan pernah miskin sepanjang kehidupannya. Ketika kita di 10 Muharram, bini biasanya gua ngasih ente 300 sehari, gua kasih gopay. Di 10 Muharram tuh Pak, kasih surprise, beliin bini beras karung, Indomie 1 dus 2 dus ya kan. Wah tumben amat nih laki gua nih. Kemarin saya dengerin ceramah Ustaz Cakmur 10 Muharram itu berkah. Kalau hari itu kita ngasih surprise kepada istri Pak, bapak rezekinya itu istimewa. Itu ada hadis yang sangat kuat. Karenanya lil fadailil amal, maka kita semangat di bulan-bulan tertentu itu Pak masing-masing ada kehebatannya. Bulan Zulhijjah hebatnya apa? Bulan Muharram hebatnya apa? Ada. Syawal apa Ramadan apa lagi? Jadi sebenarnya 12 bulan yang dikemas oleh Allah ini
dikirim oleh Allah untuk selalu meningkatkan ibadah dan ibadah. Kenapa? Karena di ending akhirnya itu nggak ngerti kita. Mau dicabut nyawa lagi ceramah begini, alhamdulillah Pak. Mau dicabut nyawa lagi, la ilaha illallah, enak banget itu Pak. Dicabut nyawa lagi baca Quran, ya Allah, memang itu yang kita mau. Ya kan Pak? Husnul Khatimah. Mau nyari apa Pak? Dicabut nyawa lagi nyetir, ya memang udah takdir. Teman saya nyeblung jurang, ada yang mati langsung, ada yang ditabrak mobil mati. Jadi matinya mau dijalanin situ. Tabrak itu kan hanya wasilah aja. Ada yang jatuh, ada yang kepleset di kamar mandi, itu wasilah atau asbab daripada kematian dan memang sudah ajal yang harus tiba. Kita berharap ketika lagi sujud kita dipanggil oleh Allah. Amin. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Ya Allah, mati yang enak itu, mati lagi bersedekah. Coba kalau mati lagi bermaksiat, naudzubillah. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka waltangkum nasuman qadamat ligot, kalau 1445 hijrah kemarin apa? Ligodin untuk besok. Ya Allah, kalau kemarin saya evaluasi, tulis saja Pak. Saya udah ini, kemarin ini, sholat saya tahajud saya udah bagus. Kemarin tahajud saya baru 2 rakaat, sholat tobat baru 2, sholat hajat baru 2. Oh tahun ini saya mau naikin, tahajud minimal 4 rakaat, ya syukur 11. Kita berat Pak, kadang-kadang ngantuk, nggak mau ngapik ngantuk. Kadang kalau tahajud bikin kopi Pak. Nah ngopi, sambil sholat ngopi boleh nggak? Ngopi dulu baru sholat, atau assalamualaikum dulu baru ngopi, baru zikir. Sambil zikir Bapak tetap mengantuk tekluk, ngopi nggak apa-apa. Bahkan bisa dijeda dengan rokok kalau yang merokok kan gitu. Yang penting yang intinya ngilangin kantuk, kembali fokus zikrullah. Zikir bengi sing suwe, zikir malam yang lama, maca Quran angen-angen sak maknane, baca Quran sambil ingat hatinya sehingga hati kita tentram. Ya gitu Pak ya. Jadi momen hijrah ini pertama untuk perubahan ibadah kita lebih baik, sikap kita lebih baik, kasih sayang kepada istri dan anak-anak kita lebih baik Pak. Jangan kejem-kejem sama bini. Enggak Ustaz, soalnya kalau saya enggak kejem istri saya marah-marah melulu. Ya marah-marah melulu kenapa? Uang belanjanya kurang atau gimana? Kelemahan bini tahu Pak? Kelemahan. Kan kita nikah udah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kelemahan istri tahu kan? Nah, kasih aja itu kelemahannya apa? Paling pulus-pulus juga ini. Kalau lagi punya duit Pak Ustaz. Wanita sekarang juga jangan bilang ada uang abang di saya, nggak ada uang abang ku tendang. Nah, ini bini nggak bener nih. Bini nggak solihah. Istri salihah itu Bapak mau izin suruh ngaji Pak. Bapak punya istri jangan diem baik di rumah. Enggak Ustaz, dia repot nyuci, masak ini itu. Itu kerjaan rutin biasa Pak. Sabtu pagi ada pengajian musola masjid ikut. Oh ikut Bu, ikut. Malam Jumat ada pengajian Yasin keliling suruh ikut Pak. Bukan apa-apa Pak. Biar masukan, ada gaul, wawasan tambah, dengerin ceramah, ya kan? Jadi istri kita itu tambah ilmu. Demikian juga kitanya laki-laki harus menuntut ilmu sepanjang kehidupan kalau kita ingin berubah. Jangan harapkan orang kalau nggak mau ngaji, nggak mau belajar, ilmunya nambah. Enggak. Justru orang pinter itu kalau ngaji dulu Pak, nggak merasa puas ilmunya terus, ya Allah saya makin bodoh. Saya belajar tafsir makin nggak ngerti lagi. Saya belajar fikih, ya Allah banyak banget ilmu yang belum saya kuasai. Belum ilmu nahwu, sorof, tajwid, qiraah, masya Allah. Sampai kita mati itu ilmu Allah nggak akan habis. Karena Bapak tetap semangat. 1446 Hijriah ini kita semangat untuk itu disebut dengan perubahan. Perubahan dengan makna sekarang hijrah. Memang hijrah itu peristiwa Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah waktu itu. Dalam perspektif sekarang hijrah itu dari nggak bener menuju bener, dari nggak sholat menuju sholat. Ada juga gini, dari nggak pakai jilbab menuju jilbaban, itu katanya hijrah. Ada juga yang dari jilbaban pakai cadar, katanya hijrah. Itu terlalu sempit Pak. Tapi al-muhajir itu orang yang hijrah itu man hajara manahallahan. Sebenarnya orang hijrah itu dia yang bisa berpindah menahan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya itu. Kemudian
hijrah itu sendiri mengandung jihad. Jihad itu ada mujahadah. Apa yang kita punya ini bi amwalihim, duit, fulus, jangan pelit. Nanti bapak nyesel kalau pelit. Wah, tahu begitu gua sedekah. Kalau udah mati begini, dia udah mati aja bilang, laula aqatani rajana ke bahasa atau kamu minas sholihin, saya ya Allah pengen sedekah, saya pengen jadi orang bener. Ya udah mati. Nah, sekarang mumpung belum meninggal, sedekah, zakat, infak, seneng nih, ada kota amal nih gua kasih. Kita naik mobil Pak, ada Pak Uga, Bapak siapin uang recehan 1.000, 2.000 gopek, itu jangan sampai Bapak nggak ngasih. Mobil kaca dibuka Pak, udah tahu ada tukang parkir, Bapak pura-pura nggak ngeliat, buka itu, sedekah nawa itu. Innamal a'malu binniyat, Bapak niatin sedekah. Dan sedekah itu tolak bala. Sepanjang perjalanan Bapak dari Jakarta Bogor insya Allah aman, karena banyak sedekah. Teman saya yang gelundung nggak mati, kalau secara otak rasio mati, dia banyak sedekah, banyak zikir. Kuncinya di situ Pak, insya Allah itu berkah hidup kita. Amin ya Rabbal alamin. Demikian barangkali momen tahun baru hijrah ini, pertama selamat, yang kedua kita berfastabiqul khairat, tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dimurahkan rezeki kita, amin Pak ya. Bisa pergi haji, bisa umroh, bisa nyantunin anak yatim. Jangan lupa tadi Pak, 10 Muharram Bapak lebih sayang kepada istri. Malam hari kita kasih surprise, pas 10 Muharram istri Bapak beliin apalah. Rezeki Bapak akan selama-lamanya sepanjang kehidupan Bapak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.